banyak sekali kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang memang lahir dari bawah untuk dibesarkan di Partai Golkar. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang ingin atau ada orang lain yang tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Ini sebenarnya terlalu tidak beretika juga ya. Bagaimana seorang Jokowi ini yang awalnya tidak lahir dari Partai Golkar. Halo semuanya, thank you sudah mau nonton Bang Reta lagi. Dan kali ini masih di bulan Ramadan tentunya. Semoga ibadah kita semuanya diterima sama Allah di bulan Ramadan kali ini. Nah tentunya untuk menemani kalian di bulan Ramadan ini, tentunya Bang Reta tetap akan terus bahas tentang politik. Dan bicara tentang politik tidak lepas dari seorang Presiden Joko Widodo tentunya. Nah, pembicaraan tentang Joko Widodo ini pasti akan menarik perhatian dari semua orang. Nah, apalagi center terdengar Pak Joko Widodo ini, atau biasa kita kenal dengan Jokowi ini, kabar-kabarnya akan bergabung dengan Partai Golkar nih. Atau lebih tepatnya akan menjadi ketua umum Partai Kuning ini, yang dulunya atau yang sekarang sedang dijabat oleh Erlangga Hartarto tentunya. Dan ini tentunya mengejutkan banyak orang. Karena apa? Karena Jokowi ini sangat lekat hubungannya dengan PDI Perjuangan. Bagaimana dia punya label dari partainya Wong Cilik gitu ya. Terus juga Jokowi ini ya sangat PDIP banget nih kalau kata banyak orang. Tapi kali ini lagi rame banget isu tentang Jokowi akan bergabung ke Partai Kuning atau Partai Golkar. Mengingat hubungan Jokowi dengan PDIP memang saat ini sedang panas-panasnya. Karena apa? Karena Pilpres kemarin, bagaimana isu tentang cawe-cawenya Pak Jokowi ini di Pilpres kemarin sangat-sangat bikin gerah banyak orang. Terus juga anaknya yang tiba-tiba yang menyalahi konstitusi maju sebagai cawapres, dan saat ini mungkin akan sebentar lagi dilantik oleh beliau untuk jadi wakil presiden selanjutnya, yaitu di 2024. Tiba-tiba gitu seorang Gibran maju sebagai cawapres dan terpilih juga jadi wakil presiden nantinya. Sebelumnya memang Jokowi ini sempat dikabarkan mendukung Bahlil Lahadalia, tapi karena ada info keterkaitan namanya dengan izin tambang, akhirnya istilahnya tidak jadilah ya. Dan akhirnya nama Bahlil ini kurang menarik dan kurang diminati. Dan sementara itu terkait nama ketua umum dari Golkar, Erlangga Hartarto, yang saat ini sanggup gitu ya membuat Golkar ini maju sebagai runner-up setelah PDIP dalam Pilpres atau dalam pemilihan kemarin, ini agaknya sangat membuat banyak masyarakat bertanya-tanya ya, pantaskah gitu bagaimana seorang Erlangga ini turut membesarkan nama Golkar, tapi tiba-tiba Jokowi ini diisukan untuk menjadi ketua umum Golkar selanjutnya. Dan tentunya saya rasa Erlangga Hartarto ini juga masih punya ambisi politiknya sendiri untuk di Golkar ataupun di pemerintahan. Dan sebelumnya juga sempat beredar isu bahwa jaket kuning ini sedang dipersiapkan untuk Gibran. Dan jikalau nanti Jokowi berhasil menjadi ketua umum dari Partai Golkar, ini akan menjadi hal yang sangat-sangat menguntungkan bagi beliau. Karena tentunya dengan raihan suara ya, maksudnya dengan raihan suara dari Golkar yang hampir mirip atau hampir mendekati PDIP, ini tentunya jadi ladang buat Jokowi untuk tetap eksis di dunia pemerintahan di Indonesia. Namun, jika ternyata Jokowi benar menjadi ketua umum Golkar, tentunya ini adalah hal yang bisa membuat dilema banyak orang, apalagi dilema bagi
Partai Golkar sendiri. Karena apa? Karena Partai Golkar ini tentunya partai yang sangat bersejarah, partai yang sangat besar, hampir 11-12 dengan PDIP. Apalagi kalau nantinya yang diusung adalah bukan kader yang dari bawah gitu, yang diusung menjadi ketua umum. Ini adalah bisa jadi PR buat partai dan juga bisa bikin malu juga. Karena apa? Karena tentunya di Partai Golkar sendiri ini banyak sekali kader-kader yang mumpuni, kader-kader yang memang lahir dari bawah untuk dibesarkan di Partai Golkar. Tapi tiba-tiba ada orang lain yang ingin, atau ada orang lain yang tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Ini sebenarnya terlalu tidak beretika juga ya. Bagaimana seorang Jokowi ini yang awalnya tidak lahir dari Partai Golkar. Begitu kira-kira. Terima kasih sudah nonton video ini. Bye-bye.